Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiatul Mubarokah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan penerimaan negara melalui kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan pemurnian dalam negeri atau hilirisasi. Nah, tugas ini saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas UAS metode formulasi kebijakan. Sedikit pengantar tentang karakteristik yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah, berdasarkan sektor energi dan pertambangan seperti batu bara, nikel, bauksit, tembaga, dan lain sebagainya. Ini perlu adanya tata kelola yang seoptimal mungkin, sehingga manfaat yang sebesar-besarnya ini bisa berdampak bagi kemakmuran rakyat yang ada di Indonesia. Tapi nyatanya tata kelola ini kurang optimal baik dari segi efisiensi, transparansi, sustainability, wawasan lingkungan atau berkeadilan. Dalam praktiknya, banyak kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang dan juga oleh negara lain. Nah, eh, berikut adalah kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, emas dan perak, besi, kemudian batu bara. Nikel dengan jumlah data sumber dayanya sebanyak 17,68 miliar ton, kemudian tembaga dengan sumber daya 15,95 miliar ton, kemudian ada bauksit dengan nilai sumber dayanya 6,63 miliar ton, kemudian ada timah dengan nilai 7,16 miliar ton, kemudian emas dan perak dengan sebanyak 17,60 miliar ton. Kemudian ada besi. Nah, besinya ini ada besi primer dan juga pasir besi. Kalau besi primer ini ada 7,35 miliar ton, sedangkan pasir besinya ini ada 3,94 miliar ton. Nah, kemudian ada batu bara juga. Di sini ada 110,07 miliar ton. Nah, sedangkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia ini cukup tinggi. Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Nah, ada Provinsi Papua, kemudian Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Masalah besarnya adalah ketimpangan ekonomi eh, dari faktor tingkat pendapatan yang berjarak. Ini porsi kekayaan individual dikuasai oleh kelompok teratas. Begitu. Jadi tren kekayaan personal penduduk di Indonesia ini eh, dikuasai oleh tren kelompok teratas. Nah, masalah pengelolaan pertambangan dipengaruhi oleh politik hukum yang belum sepenuh hati mengarah pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada law enforcement yang sangat lemah. Kemudian elit politik cenderung ikut terlibat bermain. Nah, kemudian ada multiplier effect atau yang tidak terwujud. Kemudian nilai tambahnya masih rendah. Kemudian prinsip good meaning practice diabaikan. Kemudian yang terakhir adalah kepastian hukum yang tidak terjamin. Nah, bagaimana jika tambang dikelola dengan baik? Berikut adalah cuplikan pernyataan dari Profesor Mahfud MD mengenai ilustrasi bagaimana jika tambang dikelola dengan baik dan tidak ada korupsi di dalamnya. Bahwa pada tahun 2014, 2013-2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad, ya Pak Abraham Samad, yang mengatakan begini: kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi,
maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika, diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin ketika ribut-ribut mafia tambang, belum yang lain. Nah, mengapa penting kebijakan yang efektif di sektor pertambangan? Eh, karena minerba sebagai SDA vital bagi negara. Pertambangan minerba ini merupakan sumber daya alam strategis dan komoditas vital yang menguasai hidup banyak orang, serta mempunyai peran penting dalam perekonomian dan ketahanan nasional. Jika dikelola dengan baik sesuai hukum atau peraturan, dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, proses kebijakan pertambangan proses kebijakan di sektor pertambangan. Nah, berdasarkan beberapa faktor ini ya, menurut ketentuan pokok pertambangan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Faktor terbitnya yakni ada perubahan lingkungan strategis politik, kemudian kondisi ekonomi berada di titik terendah inflasi yakni 600%, kemudian menarik investasi PMA untuk memacu pembangunan ekonomi. Nah, kemudian pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Faktor penggantian yang pertama yakni penegak kedaulatan sumber daya mineral, yang kedua penguatan manajemen sumber daya mineral, yang ketiga pemenuhan kebutuhan minerba nasional, yang keempat adalah peningkatan nilai tambah minerba, yang kelima adalah penguatan governance. Nah, kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Faktor perubahannya yakni klarifikasi kelanjutan KK dan PKP 2B. Kemudian yang kedua adalah penetapan wilayah pertambangan bottom up sebagai keputusan MK. Nah, yang ketiga adalah mendorong eksplorasi. Yang keempat adalah akomodasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian dari sektor pertambangan mineral dan batu bara, terbitlah Undang-Undang Cipta Kerja. Faktor perubahannya yakni perlakuan tertentu pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945 tercatat pada pasal 33 ayat 2, yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian tertuang juga pada pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang terakhir yakni pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, penguasaan negara menurut konstitusi
tertuang pada pasal 33 Undang-Undang RI tahun 1945 tentang konsep penguasaan oleh negara, yakni dari pengelolaan, kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, menurut MK putusan nomor 36 PUU 10/2012, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung, yakni kepemilikan saham atau keterlibatan langsung dalam manajemen. Kemudian berikut adalah aktor kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 33 dan juga yang menciptakan Undang-Undang 4 tahun 2019 tentang Minerba dan juga Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Perundang-undangan Cipta Kerja. Kemudian terbitlah peraturan pemerintah dan ada juga turunannya yakni peraturan menteri. Nah, kemudian penguasaan negara berdasarkan cost benefit analysis atau CBA, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah adalah proses yang panjang dan dalam proses penentuan kebijakan tersebut telah dilakukan metode CBA, di mana hal ini biasanya digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya agar dapat digunakan secara efisien. Berikut adalah perbandingan sebelum dan sesudah adanya kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah yang efektif sejak tahun 2020 tersebut. Data ini menjadi bukti bahwa penerimaan negara lebih besar pada waktu kebijakan ini diterapkan. Nah, berdasarkan data MODI di tahun 2022 sampai tahun 2023, pada tahun 2023 penerimaan negara sebesar 158,61 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan negara sebesar 183,50 triliun rupiah. Nah, kemudian pada tahun 2017 penerimaan negara sebesar 40,62 triliun rupiah dan pada tahun 2015 yakni sebesar 29,63 triliun rupiah. Analisis efektivitas biaya CEA apabila menggunakan pisau CEA di mana seringkali digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran dan perbandingan sosial, manfaat dan biaya, proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Maka gambaran di atas bagaimana dimaksud pada poin 3 sudah terbukti adanya bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor merupakan kebijakan yang efektif mulai dari pemikiran awalnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih.